Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan video pembelajaran IPAS tentang ragam bentang alam dan keterkaitannya dengan profesi masyarakat fase B kelas 4. Biodata saya: nama Wiwin SPD, NIP 1995 07 15 2024 21 2036. Pangkat atau golongan 9. Jabatan ahli pertama atau guru kelas. Unit kerja atau sekolah SD Negeri 1 Grogol, Kecamatan Gunung Jati, Dinas Pendidikan. Tujuan pembelajaran: peserta didik dapat mengidentifikasi ragam bentang alam dan keterkaitannya dengan profesi masyarakat dengan benar. Peserta didik dapat menganalisis karakteristik ragam bentang alam dan keterkaitannya dengan profesi masyarakat dengan benar. Ragam bentang alam dibagi menjadi dua, yaitu pantai atau perairan, dataran rendah, dan dataran tinggi. Pengertian dataran tinggi. Dataran tinggi atau yang biasa dikenal dengan nama plateau adalah dataran yang berada pada ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan air laut. Dataran tinggi ini terbentuk sebagai hasil dari erosi dan juga sedimentasi. Daerah dataran tinggi banyak dimanfaatkan untuk tempat peristirahatan dan lahan perkebunan tanaman industri. Karakteristik dataran tinggi. Semakin tinggi suatu tempat, maka akan memiliki kesejukan udara yang semakin tinggi pula. Atau dapat dikatakan bahwa udara akan semakin dingin. Terasering adalah tanah yang dibuat menyerupai tangga untuk mencegah terjadinya erosi sehingga pertanian dapat tetap terjaga dan tidak rusak. Meskipun memiliki iklim yang sejuk karena letaknya berada di ketinggian, tetapi dataran tinggi justru memiliki udara yang kering. Profesi dataran tinggi. Mata pencaharian penduduk dataran tinggi antara lain: yang pertama, sektor pariwisata; yang kedua, petani; yang ketiga, pekerja perkebunan; yang keempat, peternakan. Pemanfaatan daerah dataran tinggi. Yang pertama, ada peternakan sapi; yang kedua, pertanian atau hasil pertanian sayuran dan buah-buahan; yang ketiga, ada perkebunan atau hasil perkebunan, yaitu teh dan kopi; dan yang keempat, sektor pariwisata. 5 contoh dataran tinggi. Yang pertama yaitu ada dataran tinggi dari Gayo, yaitu di Aceh. Yang kedua yaitu ada dataran tinggi Dieng, yaitu di Jawa Tengah. Yang ketiga ada dataran tinggi Malang, yaitu di Jawa Timur. Yang keempat ada dataran tinggi Agam, yaitu di Sumatera Barat. Yang kelima ada dataran tinggi Bandung,
yaitu di Jawa Barat. Pengertian dataran rendah. Dataran rendah atau juga dikenal dengan istilah dataran aluvial adalah suatu hamparan tanah lapang yang luas dengan tingkat ketinggian yang diukur dari permukaan laut adalah relatif rendah, yaitu tidak lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Karakteristik dataran rendah: memiliki tanah yang subur sebagai akibat dari proses sedimentasi sungai, sehingga banyak masyarakat yang menempatinya. Yang subur membuatnya orang mudah bercocok tanam. Dekat sungai dan pantai. Bentang alam yang berada di dekat dataran rendah adalah sungai, pantai, hilir sungai, dan lain sebagainya. Suhu 23-20 derajat Celcius memiliki curah hujan yang cukup tinggi dengan suhu berkisar antara 23-28 derajat Celcius. Hal ini menyebabkan udara setempat sedikit hangat. Profesi dataran rendah. Mata pencaharian penduduk dataran rendah antara lain, yang pertama yaitu ada petani, yang kedua ada pedagang, yang ketiga pekerja atau guru, dosen, dokter, dan arsitek. Yang keempat pegawai kantor, dan yang kelima peternak. Pemanfaatan daerah dataran rendah. Yang pertama yaitu peternakan, yaitu ada ayam, itik, sapi, dan ikan air tawar. Yang kedua yaitu perkebunan. Contohnya yaitu perkebunan karet dan kelapa sawit. Dan yang ketiga yaitu ada pertanian. Contohnya yaitu padi dan tebu. Dan yang keempat ada perumahan. Dan yang kelima yaitu ada industri. 5 contoh dataran rendah. Yang pertama, dataran rendah Surakarta. Yang kedua, dataran rendah Madiun. Yang ketiga, dataran rendah Palembang. Yang keempat, dataran rendah Banjarmasin. Yang kelima, dataran rendah Cirebon. Pengertian perairan. Bentang alam perairan adalah kondisi geografi suatu daerah yang tergenang oleh air, baik air tawar maupun air asin. Pantai adalah dataran yang berbatasan langsung dengan laut. Karakteristik perairan. Memiliki bagian hulu berukuran kecil dan bagian hilir lebih besar. Mengandung air tawar berbentuk memanjang, berkelok, dan bercabang, yaitu sungai. Wilayah perairan yang luas dan menghubungkan daratan atau pulau satu dengan yang lainnya memiliki salinitas yang tinggi, mempunyai variasi suhu, yaitu
laut. Wilayah yang cekung dan memiliki kedalaman air yang tinggi dan memiliki strata temperatur air akibat kedalaman air tersebut, yaitu danau. Karakteristik perairan. Teluk terbentuk di kawasan pinggir laut yang mempunyai susunan batuan keras dan batuan lembut atau batuan lembut yang terkikis ombak akan menjadi teluk. Waduk memiliki slope yang curam dan landai, kedalamannya berkisar antara 30 sampai 100 meter. Mata pencaharian penduduk. Yang pertama yaitu ada nelayan, yang kedua yaitu ada petani garam, yang ketiga yaitu ada pemandu wisata, yang keempat yaitu ada pengrajin souvenir, yang kelima yaitu sektor pariwisata, dan yang keenam yaitu penjaga pantai. Pemanfaatan pantai atau perairan. Yang pertama yaitu ada tambak garam, yang kedua yaitu ada budidaya ikan atau hasil laut, yang ketiga yaitu ada wisata bahari, yang keempat yaitu ada pasar pelelangan ikan, yang kelima yaitu ada budidaya rumput laut, yang keenam yaitu ada tempat wisata, dan yang ketujuh yaitu ada pelabuhan. Wisata laut terindah di Indonesia. Contohnya yaitu yang pertama Raja Ampat ada di Papua, yang kedua yaitu ada Pink Beach ada di NTT, yang ketiga yaitu Pulau Ora ada di Maluku, yang keempat yaitu Pantai Nihiwatu ada di Sumba, dan yang terakhir yaitu Pulau Dermawan ada di Kalimantan Timur. Contoh video bentang alam. Contoh video bentang alam. Contoh video bentang alam. Contoh. Kesimpulannya yaitu pemandangan alam atau daerah dengan aneka ragam bentuk permukaan bumi yang sekaligus merupakan satu kesatuan. Ragam bentang alam di Indonesia meliputi dataran tinggi atau pegunungan, perbukitan, perkebunan, dataran rendah yaitu atau persawahan dan perkebunan, dan perairan yaitu pantai, laut, sungai. Untuk mengidentifikasi jenis profesi atau pekerjaan masyarakat di suatu daerah, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu ragam bentang alam daerah tersebut. Ragam bentang alam sangat berkaitan erat dengan jenis-jenis profesi atau pekerjaan masyarakat. Mayoritas profesi atau pekerjaan masyarakat di daerah pesisir pantai tentu berbeda dengan mayoritas profesi atau pekerjaan masyarakat di daerah
daerah dataran rendah dan dataran tinggi.